Ini kita akan melihat teorema 3.2.10 ini. Teoremanya terkait dengan bentuk akar dari barisan. Jadi di sini misalnya kita diberikan suatu barisan x sama dengan xn, barisan bilangan real tentunya karena kita bicaranya di real. Dan misalkan bahwa barisan itu konvergen ke x. Kemudian kita misalkan juga setiap sukunya itu non negatif ini. Xn besar sama dengan 0 maksudnya begini untuk setiap n-nya itu. Maka barisan akar dari xn itu konvergen dan titik konvergennya adalah akar x. Nah, jadi kita bisa tulis begini sebenarnya. Diberikan barisan xn, berarti begini. Jika xn barisan real, ini bahasa lainnya. Kemudian xn besar sama dengan ini yang kedua ya, yang ketiga malah. Kemudian dikatakan xn konvergen ke x dan xn itu besar sama dengan 0 untuk setiap n. Maka kita katakan akar xn, barisan akar xn itu konvergen dan akar xn ini konvergen ke akar x. Itu yang mau ditunjukkan. Seperti itu bahasa lainnya kalau ini kita mau tunjukkan. Sekarang kita lihat berdasarkan teorema sebelumnya bahwa kalau kita punya barisan yang suku-sukunya itu positif non negatif, maka titik limitnya juga harus non negatif atau titik konvergennya maksudnya. Limit barisannya atau titik konvergennya itu harus non negatif juga. Maka menurut teorema sebelumnya yaitu teorema 324 haruslah x-nya besar sama dengan 0 ini. Saya kira cukup jelas. Sehingga kita pasti punya di sini nanti x-nya ini besar sama dengan 0. Berarti ada dua kemungkinan. Kita kerjakan pisahkan. Di sini sepertinya mungkin sulit kalau sekaligus dikerjakan, makanya dipisahkan. Berarti kita kerjakan dua kasus. Yang pertama kalau x-nya 0 bagaimana, kalau x-nya besar 0 bagaimana. Ini akibat dari ini, x besar sama dengan 0 kan ada dua. Bisa besar 0, bisa sama dengan 0. Kita lihat dulu kasus pertama, yaitu kalau dia sama dengan 0. Kita ambil sebarang epsilon besar 0. Ini. Ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian kita tahu xn kan konvergen ke x. Ke x berarti kan 0, konvergen ke 0. Apa artinya menurut definisi? Berarti terdapat bilangan asli k, sehingga jika n-nya lebih besar sama dengan k, maka berlaku 0 ini xn kurang 0 itu harus kurang dari epsilon kuadrat. Jadi kan begini modelnya. Aslinya kan begini 0, ini 0-nya biasanya tidak ditulis ya. Ini biasanya itu begini, xn kurang x itu kecil dari epsilon per 2. Mengapa dia tulis di sini epsilon per 2? Di situ idenya sebenarnya supaya nanti hasil akhirnya epsilon. Namun ini tidak menjadi masalah. Mengapa? Di definisi barisan konvergen kan epsilon itu yang dikerjakan kan untuk sembarang epsilon besar 0. Sekarang epsilon, kalau epsilonnya besar 0, apakah epsilon kuadrat juga tetap besar 0? Ya, saya kira cukup jelas bahwa epsilon kuadrat tetap besar 0, sehingga ini boleh kita lakukan seperti itu. Selanjutnya setelah kita punya yang itu, sebentar, kita punya yang itu, selanjutnya berarti bentuk ini mutlak itu kan otomatis besar sama dengan 0. Kemudian karena x-nya 0 berarti sini 0. X-nya lebih besar sama dengan 0 berarti mutlaknya bisa dihapus. Jadi ini bisa diabaikan ini mutlaknya, sehingga kita bisa punya 0 kecil sama dengan xn kurang 0 kurang dari epsilon kuadrat. Nah, menurut sifat bilangan kalau xn-nya itu non negatif, kemudian ini kurang dari epsilon kuadrat, tentu kita bisa tulis seperti ini. Bisa didapat. Saya kira ini bisa dicoba kembali untuk mengingat-ingat ininya. Silahkan dibuka kembali ini. Contoh 2113. Tapi saya kira ini cukup jelas juga kok sebenarnya kalau kita lihat. Kita akan tinggal biasanya kita katakan begini, akarkan kedua ruas atau ketiga ruas malah bisa diakarkan kedua ruas saja ya. Berarti akar xn kurang dari epsilon kuadrat. Menurut definisi akar itu kan kalau akar pangkat 2 pasti lebih besar sama dengan 0, makanya ini otomatis muncul. Dari bentuk ini berarti kita punya kita punya k tadi, ini punya k, sehingga untuk step n besar sama dengan k berlaku ini 0 kurang sama dengan akar xn kurang dari 3. Kurang dari epsilon, atau kita katakan ini akar xn
dikurangi 0 itu kurang dari epsilon. Ini kan sama saja ini. Nah, berarti kita katakan xn konvergen ke 0. X ini kan 0, berarti xn konvergen ke x. Ini selesai, xn konvergen ke x. Kasus kedua, jika x-nya besar dari 0. Nah, untuk kasus ketika x-nya besar dari 0, maka kita otomatis peroleh akar x itu pasti besar 0. Nah, kemudian ini analisis pendahuluannya kalau kita bisa katakan, atau kita katakan coret-coretannya, atau untuk mencari ide ceritanya. Ternyata kalau kita punya akar x yang tidak 0 namun besar dari 0, maka kita bisa tulis ini, akar xn dikurang akar x itu kan sama dengan ini, akar xn kurang akar x kali kawannya akar xn tambah per akar x. Mengapa sekarang sudah bisa ditulis, tadinya tidak bisa ditulis? Nah, silahkan dipikirkan kira-kira mengapa sekarang ini bisa ditulis seperti ini, yang tadinya tidak bisa. Silahkan dipikirkan, kemudian coba diuraikan alasannya. Nah, kita punya sekarang dikalikan ini, berarti diperoleh xn kurang x per akar xn tambah akar x. Saya kira cukup jelas yang itu. Nah, kemudian kita juga punya akar xn tambah akar x ini pasti lebih besar sama dengan akar x. Mengapa? Akar xn kan besar sama dengan 0. Berarti kalau kita tambahkan dengan akar x, berarti ini kan jadinya akar x lebih dari 0. Berarti kita punya akar xn ditambah akar x pasti lebih dari 0. Nah, seperti itu. Nah, nanti dari sini kita sudah bisa membuktikan ini bentuk ini. Sebenarnya ada ide lain ini, bisa menggunakan yang ada teorema yang seperti ini, xn dikurang x ini kurang dari can, c-nya besar 0, an-nya konvergen ke 0. Nah, otomatis xn konvergen, ini kesimpulannya, xn konvergen ke x. Itu bisa dipakai dengan mengambil c-nya ini besar 0 kan, akar x kan besar 0, berarti seperakar x juga besar 0. Itu salah satu idenya. Namun kalau kita mau pakai yang langsung kita buktikan, berarti kan di sini kita sudah menemukan ide pokoknya untuk buktinya. Berarti kita bisa tulis rapi. Pertama begini, diambil sebarang epsilon besar 0. Nah, kemudian ini untuk kasus kedua, diingat ini kasus kedua. Kasus kedua itu jika akar x-nya jika x-nya itu besar 0. Nah, sekarang kita punya, karena x besar 0, tentu kita punya akar x juga besar dari 0. Nah, sekarang kita perhatikan, karena xn konvergen ke x, maka berarti kita bisa katakan, menurut definisi berarti ada k elemen asli, sehingga untuk setiap n yang besar sama dengan k tadi, berlaku bahwa xn ini dikurangi x itu kurang dari, nah di sini kita manfaatkan idenya. Kita tadi kan di sini, ini idenya, saya tandai dulu. Kita tadi menginginkan nanti ini kurang dari epsilon. Nah, berarti kalau begitu kita buat supaya ini yang xn kurang x itu ambil supaya nanti hasilnya epsilon terakhirnya, berarti epsilon kali akar x ya. Coba dilihat, epsilon kali akar x berarti jadinya nanti akar x dengan ini kan 1, seperti itu. Berarti idenya seperti itu. Di situ maksudnya pencarian idenya. Berarti kalau begitu ini pakai ide yang tadi ke situ, ke bawah sini. Pakai idenya ke bawah. Berarti ini kurang dari epsilon kali akar x. Ini tidak ada masalah. Mengapa? Epsilon besar 0, x besar 0 atau akar x besar 0. Berarti kan epsilon dikali akar x besar 0. Sedangkan definisi konvergenan itu berlaku untuk setiap bilangan epsilon besar 0. Berarti berlaku juga untuk epsilon kali akar x. Saya kira cukup jelas di sini. Nah, akibatnya untuk setiap, sebentar, langsung saja pakai simbol. Untuk setiap n yang besar sama dengan k, berlaku bahwa langsung ini akar xn kurang akar x, menurut kesamaan segitiga atau menurut sifat yang di atas ini tadi diuraikan, bisa diuraikan kembali. Kita bisa peroleh ini bentuknya menjadi ini, xn kurang x per akar xn tambah akar x, ini mutlaknya. Nah, ini nanti
kecil sama dengan seperakar X kali Xn kurang X. Seperti itu. Nah, apa akibatnya? Nah, lihat ini, perhatikan yang ini, sifat yang ini tadi. Nah, atau bisa kita katakan ini yang bintang, misalnya katakan bintang. Nah, berarti dari bintang itu kita peroleh ini kurang dari seperakar X kali epsilon akar X. Ini dengan ini akar X, berarti ini sama dengan epsilon. Nah, berarti kita punya sekarang bahwa ada K, ini kita temukan ada K, sehingga semua N yang lebih besar sama dengan K berlaku ini akar Xn kurang akar X dimutlakkan itu kurang dari epsilon. Apa artinya? Artinya kita sudah membuktikan akar Xn itu konvergen, sekaligus kita buktikan bahwa dia konvergen ke akar X. Kan dua hal itu yang dibuktikan di teoremanya. Dia konvergen, titik konvergennya juga adalah akar X. Saya kira cukup jelas untuk teorema 3210. Tinggal dirapikan ininya, buktinya.